cerita ini terjadi 28 tahun yang lalu. Saat itu saya sebetulnya si Aquarius Man ini sudah saya kenal beberapa tahun lamanya selama saya kuliah. Lalu pada akhirnya saat itu saya dekat dengan dia. Terus ya namanya orang sudah jadian ya, pastinya kita sering melalui hari-hari kita tuh bersama. Lalu pada suatu saat dia harus pindah ke suatu kota yang lain, ke pulau yang lain. Jadi akhirnya kita LDR-an. Lalu selama LDR-an ya paling kita cuman berkomunikasi hanya lewat telepon, saling berkirim surat. Karena itu kejadian itu di tahun 1997. Jadi memang belum ada gadget sama sekali. Jadi ya masih model pacarannya masih surat-suratan, telepon-teleponan. Dan waktu itu telepon tuh ya harus ke wartel gitu ya. Jadi memang effort dia begitu besar untuk bisa ngobrol dengan saya, untuk tahu aku sedang apa gitu, apakah hari ini baik-baik saja gitu. Tapi ada saatnya saat dia bisa cuti untuk kerja, dia bisa pulang ke Jogja dan kita bisa melalui hari-hari kita di Jogja. Berjalannya waktu, akhirnya aku ikut menyusul dia ke pulau itu. Lalu di situ akhirnya kita berkomitmen, ayo kita lebih serius lagi untuk menjalin hubungan ini. Jadi tidak hanya berpacaran, tapi kita akan bertunangan dulu. Dan lalu selanjutnya kita impian kita akan menikah gitu. Pada suatu hari keluarga mereka datang ke keluargaku untuk melamar. Lalu ditentukanlah hari tanggal kita untuk bertunangan. Sudah keluarga kita sudah bertemu, sudah berkenalan, oke. Akhirnya dia pulang lagi lah ke pulau itu. Lalu pada suatu hari tiba-tiba orang tuaku tuh bilang ternyata keluarganya begini. Bapak sama ibu kok kayaknya masih belum srek ya kayak gitu. Dan bapak ibuku menganggap karena waktu itu kita itu di suatu perumahan. Jadi kalau kamu bapak ibu belum srek, kamu tuh kayaknya belum mantep banget. Nanti terlanjur kamu tunangan, ternyata menikahnya tidak dengan itu. Karena jujur, memang sebelum aku dekat dengan si Aquarius ini, aku memang sudah berpacaran lama dengan seseorang 5 tahun waktu itu. Tapi karena si cowok yang satu ini tuh sudah ibaratnya menyakiti saya, dia selingkuh. Lalu akhirnya saya dekat dengan si Aquarius ini. Jadi saya merasa, oh luka hatiku tuh dia yang mengobati gitu. Nah terus kembali lagi ke setelah lamaran itu, lalu ibuku bilang kalau kamu memang belum mantep, sebaiknya di cancel dulu. Karena saya orang muslim, ibu saya bilang coba kamu sholat istikharah. Dan lucunya setelah sholat istikharah itu ibuku bertanya, apa yang sudah kamu dapatkan setelah kamu sholat istikharah itu? Kok wajahnya sih itu terus ya Bu, bukan si Aquarius Man ini ya yang ada di selama saya melakukan sholat itu. Lalu ibu saya bilang, ya wes sekarang gini, kamu telepon dia, bilang di cancel dulu. Lalu si cowokku itu bilang, di cancel itu bukan berarti nggak jadi kan Bu? Dia bilang kayak gitu. Enggak Mas, kita tetap tunangan. Kita tetap tunangan dan kita tetap mewujudkan mimpi-mimpi kita yang kemarin kita sudah obrolin. Tapi dengan berjalannya waktu, karena LDR-an ternyata banyak sekali hambatannya orang berpacaran itu LDR. Dan akhirnya kita putus. Dan itu pun putusnya sepertinya saya itu memberikan luka di hatinya dia. Karena saya tahu dia sangat tulus sama aku, sangat tulus. Perhatiannya, effortnya luar biasa buat aku. Dan akhirnya aku setelah tidak jadi dengan si Aquarius ini, akhirnya aku kembali lagi dengan pacarku yang sebelumnya. Kita jalani lagi, aku berusaha melupakan ya karena kita memang sudah putus. Tapi waktu itu kita masih sering telepon juga, jadi kita masih tahu kabarnya. Tapi setelah tahu si dia ini tahu aku sudah
mau menikah dengan ini pacarku yang tadi sudah 5 tahun tadi. Akhirnya dia marah, dia merasa oh ternyata ya sudah memang kita tidak berjodoh, dan bahkan dia sempat mengucapkan bahwa kamu tidak akan bahagia kalau kamu tidak sama aku. Itu jujur itu nunjem banget ya buat aku, karena berarti aku tuh disumpahin nggak akan bahagia gitu dengan yang orang yang akhirnya menjadi pasangan saya. Dan dari situ aku jadi merasa punya rasa bersalah sekali. Aku bukan menyesal karena tidak jadi dengan dia ya, karena aku sangat yakin jodoh, rezeki, maut itu semua sudah ada yang mengatur. Tapi rasa bersalahku itu ternyata itu selalu menghantui sampai sekarang. Tapi bukan berarti saya mengkhianati pasangan saya, tapi saya tetap merasa bersalah karena saya sebetulnya pengen sekali bertemu langsung dan meminta maaf. Ingin bertemu bukan untuk ingin kembali, enggak, karena kita sama-sama memang sudah mempunyai pasangan saat ini. Hanya saya ingin hidup saya ini kalau sampai nanti saya akhirnya meninggal, saya sudah menyampaikan maafku ke dia, karena ternyata yang dulu kita impikan kita mau bersama itu ternyata nggak bisa, ternyata yo wes gitu loh. Kamu dengan hidupmu, aku dengan hidupku. Jadi jujur saya sering bermimpi bertemu dengan dia dan saya menyampaikan maaf. Dan saat bermimpi itu saya rasanya lega banget. Tapi setelah aku bangun, aku lagi sadar, oh ternyata ini mek ngimpi. Berarti ternyata pesanku, kata maafku itu belum tersampaikan ke dia. Dan itu rasanya seperti beban ya. Walaupun saya sadar mungkin ini salah ya, aku sudah mempunyai pasangan tapi aku masih punya rasa bersalah pada orang lain. Jadi aku pengen kalau ada kesempatan aku ketemu, aku pengen minta maaf karena saya sudah mungkin dulu sudah menorehkan luka di hatinya dia. Dan saya cuma bisa mendoakan aja dari jauh. Semoga dia dan keluarganya saat ini bahagia, dia dalam kondisi yang sehat, dan menjadi orang yang sukses, yang menjadi orang yang sayang dengan keluarganya. Dan menurut saya, lagu Kejeron ini mewakili di perasaan kita yang paling dalam, perasaan sakit, perasaan menyesal, perasaan kecewa, walaupun itu terjadi di masa lalu. Tapi memang kalau hati kita itu sudah kejeron banget, merasakan sesuatu yang kita alami dalam hidup kita, akhirnya kita hanya bisa mengenang semua memori, semua masa lalu kita tutup semuanya, dan kita harus berdamai dengan keadaan yang seperti itu. Terima kasih. Semoga lagu ini bisa didengarkan oleh banyak orang, bisa menghibur, dan sukses selalu buat kalian. Aku ning dhuwur wis tau urip misuwur, janjimu ngancani nganti entek umur. Tekane wayahku tiba, ra ono kanca sing teko, kowe milih lunga karo sing lagi